Oke, sekarang sudah on nih direkam. Materi hari ini adalah lembaga keuangan bukan bank. Bedanya LKBB dengan bank adalah bank perbolehkan melakukan lintas uang atau transfer, LKBB tidak. Bank boleh mengeluarkan uang digital dalam bentuk cek atau biliet giro, dan LKBB tidak. Ya, itu beberapa perbedaan LKBB dengan bank. Sekarang kita ambil contoh LKBB. 1. Pegadaian. Oke. Zaki Ahmad, bisa di-unmute Zaki? Kita ngobrol Zaki. Mau Pak? Oke, pernah lihat pelang atau pegadaian di jalan? Pegadaian jual beli kan? Wah, masa pegadaian jual beli. Ketahuan tuh kamu nggak pernah gadain bareng tuh. Iya emang belum pernah. Kalau dengar pegadaian, gadai, itu apa sih Zaki? Jadi Gadain barang dipinjemin. Dipinjam. Bukan dipinjam, ngasih pinjaman gitu ya? Oh. Ngasih pinjaman. Oke. Apa bedanya ngasih pinjaman di bank dengan di pegadaian? Siapa yang tahu? Kamu pinjam ke bank dikasih, kamu pinjam ke pegadaian dikasih. Bedanya kamu pinjam ke bank sama ke pegadaian apa? Kentaro tahu nggak Kentaro? Ini anak Tarbak nggak tahu ya kalau pegadaian. Apa sih bedanya pinjam ke pegadaian sama ke bank? Prabowo tahu? Ihsan Purwoko tahu? Ini di kelas ini masa nggak ada yang pegadaian? Pegadaian. Tuh. Kalau pegadaian. Siapa yang ngomong? Siapa yang bicara? Cindy, Khairunisa, saya ngapa? Pegadaian adalah kalian menghilang. Ayo, siapa tuh? Masa saya harus sebutin? Kemarin dipilih lama rame, semuanya pada di unmute suaranya, jadi celetuk kedengeran. Kalian mah nggak kedengeran. Ini yang nggak ada gambarnya nih, Fadil Haikal mana? Kalau gitu belum. Viandra, oke, dari Viandra, pegadaian kalau pinjam uang harus ada jaminan, ya, betul. Emang bank bisa ngasih jaminan? Misalnya kamu ke bank, kamu datang ke bank, Pak, saya mau pinjam 1 miliar, terus bank tuh ngasih gitu aja. Kalau ke bank jaminannya apa? Ke pegadaian jaminannya apa? Oke, Bapak tulis ya. Pegadaian adalah pegadaian adalah lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada nasabah dengan meminta barang jaminan. Pak, sama dengan bank dong, Pak. Bank juga minta jaminan. Oke. Jaminannya kalau pegadaian berupa barang yang mudah diperjualbelikan atau disebut barang bergerak. Oke. Itu ya. Kalau saya baca ceritanya ya. Nah, kalau ke bank, misalnya kalau bank itu biasanya tanah, rumah yang digadaikan itu toko. Mungkin kalau ada juga surat keputusan gitu ya. Bukti bahwa Nabila punya pekerjaan jadi dosen di universitas apa gitu, itu jaminannya. Tapi kalau ke pegadaian, barang yang dijaminkannya adalah barang yang mudah diperjualbelikan atau disebut barang bergerak. Kalau kalian pinjam ke bank, jaminannya adalah barang tidak bergerak atau disebut hipotek. Bapak aku mau nanya Pak, contohnya pegadaian kayak gimana Pak?
Contohnya pegadaian. Siapa yang nanya? Beneran nih nggak tahu pegadaian? Yang Iya, Pak, nggak tahu. Yang motonya menyelesaikan masalah tanpa masalah. Itu tuh. Lambangnya tuh timbangan gitu kalau di jalan. Beneran, Zaki nggak tahu? Oh, iya beneran Pak, nggak tahu. Yang lambangnya hijau, ada lambang timbangan, terus di bawahnya Ya aku sampai lihat ke Google Pak, ini beneran. Pegadaian itu ya salah kayak gini ya. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Oh, Jadi nggak dilihat. BUMN. Ah, iya Pak. Iya, udah. Ada yang negeri itu lembaga pegadaian yang BUMN betul. Tapi kalau yang kamu lihat juga banyak pegadaian swasta tuh. Kan gila Zaki, kamu mau pinjam sama Kentaro uang 500.000. Lalu kata Kentaro, lu mau bayar nggak? Nah, bayar lah. Oke, sebagai jaminannya saya minta HP kamu. Ngerti nggak? Iya. HP kamu itu sebagai jaminan. Kalau kamu dalam waktu seminggu misalnya berdasarkan kesepakatan nggak bisa bayar, maka HP itu milik Kentaro. Itu perjanjian, kamu akan bayar berapa lama? 3 bulan biasanya dikasih waktu. Kalau 3 bulan kamu nggak bayar tuh pegadaian pinjaman kamu, maka barang yang kamu gadaikan itu jadi milik lembaga pegadaian. Jadi milik Kentaro gitu, ambil. Ngerti ya, Zaki ya, gitu ya? Udah Nah, ngerti. barang-barang yang bergerak itu bisa perhiasan, emas ya. Lalu elektronik, HP, laptop, itu bisa dijadikan barang jaminan. Yang ketiga otomotif, motor, mobil, surat-suratnya itu bisa dijadikan barang jaminan. Bahkan di Jawa ada pegadaian yang masih menerima barang jaminan berupa batik, kain batik. Tapi bukan batik pasar baru yang 60 ribuan, atau jam Rolex. Gitu ya. Jam juga tidak semua jam bisa dijadikan barang jaminan. Pasti barang-barang yang berharga. Yang relatif nilainya stabil. Dan Zaki, di lembaga pegadaian itu dilihat kamu usia 17 atau 18 loh, asal kamu bawa barang aja. Headset kamu tuh 1 juta, gadein. Lumayan dapat berapa gitu kan. Oke ya, itu tujuan lembaga pegadaian adalah memberikan pinjaman dengan bunga yang ringan kepada masyarakat agar masyarakat tidak terjebak oleh lintah darat. Jangan-jangan Zaki Ahmad nggak pernah dengar apa yang namanya lintah darat. Nggak tahu juga. Iya, nggak tahu juga Pak. Kamu mah taunya buaya darat ya. Nggak tahu juga Bu. Tahu Pak, tahu Pak. Tahu. Tenang Pak, tahu Pak. Lintah darat itu orang yang sering memberikan pinjaman. Rentenir. Nggak tahu juga. Nggak tahu Pak. Ampun. Rentenir adalah orang yang memberikan pinjaman kepada masyarakat, kepada warga dengan bunga yang sangat tinggi. Nah, pegadaian membantu masyarakat yang butuh uang relatif kecil ya. Itu untuk mendapatkan pinjaman tanpa bunga yang besar. Jadi kalau kamu nyimpen HP ini pegadaian 3 bulan, kamu harus tebus. Kalau kamu bisa tebus, berarti barang itu balik lagi ke kamu. Kalau kamu tidak tebus, kamu akan dikasih tahu, ini mau diperpanjang apa enggak. Kalau diperpanjang, kamu harus membayar uang penitipan lah, uang administrasi nitipin barang HP kan. Itu. Kalau nggak diperpanjang nih udah dikasih tahu ternyata 1 bulan kamu nggak memperpanjang, nggak ditebus, maka HP itu menjadi milik pegadaian. Oleh pegadaian diapain? Kalau barang itu sudah jadi milik pegadaian, dilelang kepada warga. Si Fiandra nggak bisa diem ya, kamu aduh, nggak bisa diem kamu mah. Oke, itu pegadaian ya. Jasa yang diberikan jasa yang ada di lembaga pegadaian. 1, peminjaman uang. 2, penitipan barang. 3, menaksir harga barang.
Pinjam uang udah dijelaskan tadi, dan jaminan penitipan barang kalau kamu libur panjang nih, mau ke Bali, lalu di rumah ada barang-barang berharga yang takut hilang, kamu titipkan saja di Pegadaian. Kamu bayar, tapi di sana sudah ada asuransi. Jadi kalau ada hilang, kebakaran, itu ada asuransinya. Timbang kamu simpan di rumah, tidak aman. Ya. Menaksir harga barang, misalnya, Atan mau beli mobil 500 juta, nggak tahu mobil ini layak atau tidak, Atan bisa bawa ke Pegadaian untuk dilihat harga mobil itu wajarnya normalnya berapa, gitu ya. Tapi masyarakat taunya hanya nomor satu, peminjaman uang. Jaranglah warga yang menggunakan jasa 2 dan 3. Oke, yang kedua, LKBB yang kedua adalah asuransi. Kalau ini mah pasti kalian tahu lah. Oke, kalau asuransi mah pernah dengar ya? Tolonglah, ini jangan, saya mau nanya sama Nayara. Ya, Kak. Jangan takut kalau tanya teh. Wah, saya takut salah. Kalau kamu benar terus mah nggak usah sekolah. Oke, Naya, tak pernah dengar asuransi, Naya? Pernah. Apa yang kamu tahu tentang asuransi? Yang kamu tahu aja. Kamu ikut asuransi nggak? Kamu atau keluarga kamu? BPJS? Iya. BPJS ikut. Oke, semua rakyat Indonesia wajib ikut BPJS ya. BPJS jaminan sosial. Apa manfaatnya, Naya, kalau kamu ikut BPJS? Kalau misalkan kita sakit, jadi kayak dibayarin dulu sama BPJS kalau misalkan kita nggak ada dana dulu mungkin. Dibayarin dulu, ditalangin dulu Mungkin. gitu. Oke. Kayaknya. Inggit bisa menambahkan apa yang kamu tahu tentang asuransi, Inggit? Mana suaranya? Bingung, Pak. Tapi pernah dengar asuransi kan? Pernah. Oke. Apa yang kamu tahu? Kamu ikut asuransi untungnya apa? Misalnya kamu ikut asuransi kesehatan gitu, apa untungnya? Ya itu tadi yang kayak ayah itu kalau misalnya sakit. Kamu bisa sakit? Bisa itu. Udah kebayang lah. Kamu sakit perlu biaya gitu kan? Ya, nah ya pakai asuransi dulu gitu. Dipakai asuransi. Nggak pakai dulu ya. Nggak pakai dulu. Kenapa? Jadi nggak pakai dibayarin dulu. Enggak, emang dibayarin sama asuransi. Oh, iya. Ya. Jadi gini, coba lihat, dicek di chat ya. Asuransi adalah lembaga keuangan yang menanggung resiko nasabah. Kita semua di masa pandemi ini memiliki resiko lebih besar kena penyakit, ya kan? Kena penyakit. Itu resiko. Kalau hidup sehat, itu kena resiko sakit. Nah, jika kamu kena resiko itu sakit, maka kamu akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk itu. Untuk mengurangi resiko itu, kita ikut asuransi kesehatan agar pada saat kita sakit, maka asuransi yang akan membayar biaya kesehatan kita. Pak, semua biaya pengobatan kita tanggung asuransi enggak? Oh, gimana perjanjian kalian? Seberapa besar uang yang kalian bayarkan kepada asuransi yang disebut dengan premi adalah iuran wajib nasabah kepada lembaga asuransi. Nah, Bapak, punten Pak. Ya, boleh. Itu aku kenapa nggak ada di chat ya tulisan Bapak? Atau Everyone in meeting saya tulis. tapi kok nggak ada ya? Coba yang lain ada nggak? Mikael, Tristan ada nggak chat saya?
Enggak Pak, tadi di meeting waiting room ada, tapi nggak ada di sini. Oh gitu. Sebenarnya materi yang Bapak berikan ada di LMS, yang di itu tuh, yang di Word ada kok. Ini mah bisa ada suara-suara yang nggak jelas gitu, kalian bisa. Farel, chat dari Bapak ada nggak? Nggak ada, Pak. Kok in waiting room sih? Nggak ada. Kenapa di waiting room ya? Akhir Bapak nulis yang pegadaian. Udah itu dong. Oh. Iya, di sini teh everyone in waiting room. Coba Bapak di sini in meeting. Bentar ya. Cek. Nah, benar ada. Itu asuransi. Jadi Pak, gini, kamu naik pesawat terbang nih, mau naik pesawat terbang dari Jakarta ke Surabaya. Ketika kamu ambil tiket, ketika kamu naik pesawat terbang, apa risiko terburuk yang bisa terjadi pada kalian? Fauzan Muhammad. Apa? Apa risiko terburuk kalau kamu naik pesawat terbang? Jatuh. Kalau jatuh, resiko naik pesawat terbang itu dua kemungkinan. Oh, kedua kemungkinan. Kemungkinan selamat kecil. Resiko itu muncul. Resikonya kalau saya meninggal, maka keluarga saya tidak akan menanggung biaya hidup, gitu. Paham? Dan untuk mengurangi resiko itu, setiap penumpang pesawat terbang, ketika membeli tiket, dia harus ikut asuransi, itu wajib, udah jadi bagian dari tiket itu. Jadi begitu ada apa-apa dengan pesawat terbang itu, maka kalian akan mendapatkan asuransi. Per kepala 1,2, saya nggak tahu udah berubah atau enggak, ini udah lama. 1 kepala 1,2 M. Karena mau punya uang segitu, 1,2 M. Tapi harus jatuh dulu dari pesawat terbang. Ya, harus meninggal dulu tapi. Dan yang nerima asuransi itu bukan Farel, tapi keluarga ahli waris. Dari mana uang yang dipakai asuransi untuk bayar? Dari mana? Ini contoh ya. Premi asuransi naik pesawat terbang itu 200.000. Jika kalian jatuh bersama pesawat terbang, maka santunan sebesar dari mana asuransi memiliki uang itu untuk membayar per kepala. Padahal kamu cuma bayar 200.000. Kalian nggak pernah nanya itu. Kalau Bapak ikut BPJS, Pak Dadang BPJS kita bayar berapa per bulan? Kelas 1? 35.000 mah kecil. Oke, 75 ya? 80.000. Bapak ikut BPJS 80.000 per bulan. Kalau Bapak sakit, biaya rumah sakit saya sampai ini sampai 10 juta. Kalau Bapak masuk rumah sakit, habisin uang 10 juta, itu akan ditanggung oleh asuransi. Padahal saya per bulan cuma bayar 85.000. Di mana uang asuransi itu? Ada yang tahu? Ada yang pernah nanya? Ada yang pernah mikir? Jangan nggak pernah mikir. Oke, itu tugasnya harus kalian jawab. Dari mana uang asuransi yang dipakai untuk membayar nasabah? Oke, lembaga keuangan yang
Kalian mah kayak yang bengong gitu, disuruh mikir, sepaneng. Contoh-contoh asuransi. Kalau di Indonesia, kesadaran untuk ikut asuransi masih minim ya, kalau di Indonesia ya. Ada beberapa penyanyi yang mengasuransikan tenggorokannya. Misalnya Krisdayanti, itu mengasuransikan tenggorokannya. Kenapa? Karena dengan menyanyi dia punya risiko suaranya hilang atau rusak. Inul Daratista mengasuransikan pinggulnya. Karena kalau dia nggak bisa joget, dia nggak punya uang. Ada yang mengasuransikan kacamatanya, jari-jarinya. Purwacaraka, pemusik, itu mengasuransikan jari-jarinya. Karena dia tahu jika jari-jarinya tidak berfungsi, maka dia tidak bisa mendapatkan uang. Pemain sepak bola mengasuransikan kakinya. Garvin mengasuransikan wajahnya. Jadi kalau hancur bisa diperbaiki. Oke. Itu asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi transportasi, asuransi tempat wisata, itu semua menanggung resiko. Kalau kamu coba ke Dufan, ke dunia fantasi, di sana ada resiko, beberapa wahana berbahaya, kamu mengasuransikan diri. Bukan apa-apa sih, itu jaga-jaga aja, karena kita nggak tahu kan misalnya jatuh, saya masuk rumah sakit dengan asuransi, kamu akan ditanggung oleh asuransi. Oke, yang terakhir adalah leasing. Yang terakhir Bapak kasih tahu ya. Itu yang ketiga ya. Yang ketiga LKBB, contohnya leasing. Leasing adalah lembaga yang memberikan pinjaman dalam bentuk barang modal. Leasing tidak memberikan pinjaman berupa uang, tapi barang modal. Misal, Bapak pengen beli mobil Brio 250 juta, nggak punya uang cash, maka Bapak datang ke leasing, mengajukan bahwa saya pengen beli mobil Brio 250 juta. Lalu lembaga keuangan tersebut, leasing itu, membeli mobil Brio. Atas nama saya, dibeliin oleh leasing, mobilnya diberikan kepada saya, surat-suratnya disimpan oleh leasing, dan saya mencicil mobil itu melalui leasing itu. Paham, Zaki? Paham, Farel? Yang kalian sering dengar dalam kehidupan sehari-hari, misalnya Adira, FIF, BCA Finance. Ini ada, atau kalian pernah dengar Columbus? Ini semua adalah bentuk-bentuk lembaga keuangan bukan bank. Kamu bisa lihat dari 3 LKBB itu tidak ada yang memberikan jasa transfer, itu enggak ada, yang memberikan biliar giro itu enggak ada. Nah, di materi LMS itu ada tambahan koperasi simpan pinjam. Itu contoh lembaga keuangan bukan bank yang kita temukan sehari-hari. Oke. Segitu aja dari Bapak dulu. Ada tugas esai hanya 5. Kalian isi, copas link G-form-nya, kalian coba isi dengan pemikiran kalian sendiri. Contoh Zaki Ahmad, contoh ya Kentaro, di situ ada pertanyaan, apakah kalian ikut asuransi, ikut, lalu apa manfaatnya. Gitu ya. Ada satu pertanyaan yang belum kalian jawab, kalian bisa tanya sama orang tua. Asuransi membayar resiko nasabah, uangnya dari mana? Misalnya gini ya, kamu masuk ke Dufan, itu asuransinya cuma 5.000. Tapi kalau kamu kecelakaan di Dufan, kamu masuk ke rumah sakit, maka biaya kecelakaan akan ditanggung oleh asuransi sampai 25 juta. Padahal kamu cuma bayar 5.000, itu uangnya dari mana? Oke, kemarin yang bisa jawab itu saudaranya Fiandra. Dia bisa jawab. Saya yakin berarti saudara kembar kamu yang sekarang ikut itu Fiandra beneran. Karena saudara kamu kemarin bisa jawab. Oke, terima kasih. Kalian langsung masuk ke LMS untuk mengerjakan tugasnya untuk nilai bulan November. Terima kasih.
Sekarang setelah ini pelajaran apa, Tristan? PKN, Pak. PKN. Zoom juga PKN? Belum tentu. Bu Naya, gurunya Bu Naya. Pak Egi. Oh, Pak Egi. Oke. Supaya kalian tidak berlama-lama menatap komputer, Bapak akhiri sampai sekarang. Kalian punya waktu 1 jam untuk mengerjakan tugas itu dan masuk ke materi berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.